Berat badan kalian ditentukan oleh kalori input dan kalori output Anda. What is going on semua, and welcome back to the Indo Physio. Di video ini, kita akan membahas tentang ilmu nutrisi untuk menurunkan berat badan, weight loss, menaikkan berat badan, atau menjaga berat badan Anda agar tetap stabil. Jadi, banyak banget orang yang mempunyai miskonsepsi tentang ilmu nutrisi dan ilmu kalori ini. Padahal ketika mereka paham konsep ini, menaikkan berat badan, menurunkan berat badan, itu bakal sangat mudah dan bakal lebih optimal ya. Soalnya banyak banget kan orang sering ngomong begini, iya makan gue udah dikit banget tapi berat badan gue nggak turun-turun. Atau misalnya kalian juga pernah dengar orang ngomong, aduh gue udah olahraga tiap hari tapi kok berat nggak turun-turun ya. Hal itu dikarenakan mereka tidak mengaplikasikan konsep ilmu nutrisi ini ya. Jadi gue yakin banget setelah nonton video ini, kalian bakal mengerti konsepnya dan kalian bisa mencapai tujuan kalian dengan optimal dan dengan efisien. Oke? Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe ya guys, karena dengan subscribing, kalian mengambil satu langkah ke depan terhadap kesehatan dan fitness journey kalian. So please subscribe and I really appreciate it. Berat tubuh kalian dipengaruhi oleh yang namanya kalori balance atau keseimbangan kalori dalam tubuh kalian. Kalori balance ditentukan oleh kalori input atau kalori yang Anda masukkan. Ini berasal dari konsumsi makanan Anda, dan kalori output, kalori yang Anda keluarkan, yang berasal dari 3 hal. Yang pertama adalah aktivitas Anda sehari-hari, yang kedua adalah olahraga Anda atau exercise Anda, dan yang ketiga adalah BMR atau basal metabolic rate, yang merupakan kalori yang harus Anda bakar untuk fungsi-fungsi organ dan tubuh Anda. Nah, sekarang ketika kalori input Anda sama dengan kalori output Anda, misalnya sehari-hari Anda makan 2000 kalori dan kemudian Anda juga membakar 2000 kalori. Ketika ini terjadi, badan Anda berada di posisi kalori maintenance, yang berarti berat badan Anda itu tetap karena kalori yang dimakan sama dengan kalori yang dikeluarkan. Sekarang, ketika tujuan Anda adalah kalori defisit atau menurunkan berat badan, maka kalori input harus lebih rendah dibandingkan dengan kalori output. Untuk mencapai hal ini, ada 2 cara yang bisa kita lakukan. Cara pertama adalah dengan menurunkan kalori yang kalian masukkan. Jadi, biasanya diet itu bertujuan agar kalori input kalian itu lebih rendah. Jadi, kalau sebelumnya 2000, outputnya kita sama 2000, tapi kalori inputnya kita kurangin. Jadi, misalnya 1800. Nah, bisa kalian lihat, kalori output kita sama, aktivitas olahraga sama, tapi ketika kita kurangin konsumsi makanan jadi 1800, badan kita berada di posisi kalori defisit, yang berarti Anda akan turun berat badannya. Cara lain, selain mengurangi makanan, adalah dengan meningkatkan kalori output Anda. Jadi kita nggak mengurangi makanan, tetap 2000, tapi outputnya kita tambahin. Misalnya Anda menambahkan exercise, menambahkan aktivitas sehari-hari. Jadi misalnya 2200. Jadi ketika Anda adalah orang yang lebih demen diet daripada nambahin olahraga, maka opsi Anda adalah opsi yang pertama untuk mencapai fat loss, yaitu kalori outputnya sama, tapi kalori inputnya dikurangin. Tapi kalau Anda sekarang adalah orang yang, gue makannya mau sama gue nggak mau kurangin makan, nggak mau diet, oke, nggak apa-apa. Kalian juga bisa kalori defisit dengan cara menaikkan kalori output kalian. Sekarang, untuk kalori surplus atau menaikkan berat badan, konsepnya sama. Kalian bisa menaikkan kalori input atau menurunkan kalori output. Jadi misalnya, untuk nambah berat badan, tentunya input lebih besar daripada output. Misalnya, kita jadi 2500 kalori input, outputnya kita samain 2000. Pada kasus pertama ini, kalian hanya harus makan lebih banyak
dan activity level atau olahraga kalian tetap sama. Tapi sekarang kalau kalian bilang, aduh, gue makan udah banyak, gak bisa makan lebih banyak lagi. Yang bisa kalian lakukan untuk weight gain atau calorie surplus adalah mengurangi kalori output Anda. Misalnya, ininya tetap 2000, tapi outputnya kalian kurangin jadi 1500. Cara ngurangin output gimana? Kalian bisa mengurangi aktivitas sehari-hari dan mengurangi olahraga kalian ya. Jadi sebenarnya inilah konsep yang perlu kalian tahu ketika kalian ingin menaikkan atau menurunkan berat badan. Konsepnya simple, menurunkan tinggal input lebih kecil dari output, dan menaikkan tinggal input lebih besar daripada output. Dan faktor yang bisa Anda ganti adalah konsumsi makanan Anda, aktivitas sehari-hari Anda, dan olahraga Anda. Misalnya sekarang, kalian ingin weight loss, tapi kalian nggak mau olahraga. Oke, nggak masalah. Kalian bisa meningkatkan aktivitas sehari-hari Anda. Caranya gimana? Gampang. Jalan lebih banyak, bergerak lebih banyak, dan beraktivitas lebih banyak. Sekarang, gue akan menjawab beberapa pertanyaan atau miskonsepsi yang orang sering tanyakan ya. Pertama, dok, makannya kok sudah dikit, udah dikurangin, namun kok masih belum turun berat badannya. Oke, gini. Misalnya ada orang yang mempunyai kalori maintenance itu 2000 kalori ya. Oke. Jadi 2000. Mereka bilang, oh iya, saya udah kurangin makan. Jadi misalnya mereka kurangin 200 kalori menjadi 1800 kalori. Tapi yang biasanya terjadi pada orang yang udah ngurangin makan, tapi beratnya nggak turun, itu kalori output mereka turun juga. Ketika ini terjadi, yang bisa kalian lihat, ujungnya ini sama lagi, yang berarti mereka nggak bakal ada di kalori defisit dan mereka nggak turun berat badannya. Jadi, ketika kalian mengurangi kalori input kalian, pastikan kalori outputnya itu tetap nggak berkurang juga. Dalam arti, olahraganya tetap sama, aktivitas sehari-harinya tetap sama. Kalau misalnya kalian udah ngurangin kalori input, tapi kalian malah mager, nggak olahraga, tentunya kalian nggak akan weight loss. Pertanyaan kedua, dok, makan saya sudah banyak, udah dibanyakin dari normal, kok berat badan saya masih belum naik ya? Oke, gini, kita misalkan lagi kalori balance maintenance-nya itu 2000 kalori. Ketika mereka sudah naikin konsumsi makanan, jadi 2500. Ketika kalian udah naikin konsumsi makanan, tapi beratnya belum naik, berarti kalori output kalian itu bertambah juga. Misalnya, kalian nambahin aktivitas dan nambahin olahraga. Jadi ujung-ujungnya, kalau aktivitas nambah, olahraga nambah, ujung-ujungnya sama dengan lagi. Nah, ketika kalian ingin naik berat badan, dan udah tambahin konsumsi makanan, pastikan kalori output kalian itu nggak nambah. Pastikan olahraga kalian nggak nambah. Pastikan aktivitas sehari-hari kalian tidak nambah. Karena kalau outputnya nambah, ujung-ujungnya nggak berguna juga. Karena sama lagi kalorinya dan kalian berada di kalori maintenance. Pertanyaan ketiga, dok, makan saya sama, tapi kok berat badan saya malah naik ya? Gini, ketika misalnya kita ulang lagi 2000, makannya sama, jadi makannya tetap 2000. Tapi berat badannya malah naik. Nah, ketika ini terjadi, maka kemungkinan besar kalori output kalian turun. Jadi 1800. Misalnya, meskipun kalian makannya sama, tapi ketika aktivitas sehari-hari kalian berkurang, ketika olahraga kalian berkurang, kalori output bakal berkurang. Jadi, bisa kalian lihat di sini, input lebih besar dari output, makanya berat badan kalian naik. Pertanyaan terakhir, dok, saya udah olahraga terus, tapi berat nggak turun-turun. Nah, ini sering banget terjadi ya. Ada orang, mereka udah olahraga tiap hari nambahin, tapi beratnya nggak turun-turun. Ketika kalian olahraga, kalian menambahkan kalori output. Untuk turun berat badan, kalori inputnya mesti tetap, nggak boleh naik juga. Dalam arti, ketika kalian banyak olahraga, ya makan kalian jangan diperbanyak juga.
Kalau olahraga banyak, makan banyak, dua-duanya sama-sama naik, tentu saja berat kalian nggak turun-turun ya. Jadi semoga konsep ilmu nutrisi dan ilmu kalori ini jelas, di mana kalian bisa mengaplikasikannya sesuai dengan tujuan kalian. Kalian bisa memainkan kalori input dan bisa memainkan kalori output Anda. Sekarang pertanyaannya biasanya, dok, gimana cara kita tahu kalori maintenance kita? Cara paling tepat untuk tahu berapa kalori maintenance Anda adalah kalian harus coba trial dan error. Maksudnya gimana? Gini, misalnya kalian coba seminggu, 2 minggu, kalian coba outputnya sama, aktivitasnya sama, olahraganya sama, terus kalian coba makan 2000 kalori. Ketika selama 2 minggu tersebut berat kalian tetap, berarti 2000 kalori adalah kalori maintenance kalian. Jadi kuncinya di sini coba-coba, nggak ada kalkulator yang bisa ngitung pasti kalori maintenance Anda. Ujung-ujungnya semua mesti coba-coba, trial dan error. Kalau misalnya Anda makan 2500 kalori, terus berat Anda nggak naik, tentu saja berarti 2500 adalah kalori maintenance Anda. Dan seterusnya. Oke, semoga video ini membantu kalian yang ingin menaikkan atau menurunkan berat badan dan mengalami kesusahan. Dan ingat, ada 3 faktor yang bisa kalian mainkan: konsumsi makanan, aktivitas, dan olahraga ya. Oke, semoga video nutrisi ini membantu. Jangan lupa share ke teman-teman kalian kalau kalian merasa ini bermanfaat. Thank you guys for watching. Don't forget to comment, like, and subscribe. And I'll see you all in the next video. Peace!